Di era pandemi ini, di tahun 2021 pada saat video ini dibuat di bulan Juli akhir, sudah ada sekitar 500-an ibu-ibu hamil yang terkena COVID-19. Nah, di mana kita tahu kalau stres itu dapat menurunkan daya tahan tubuh. Ya, semakin ibu hamil itu stres, daya tahan tubuh akan semakin menurun, nggak mau makan, mual. Nah, itu yang akan menyebabkan belum ada data yang membuktikan bahwa transmisi atau penularan itu dapat ditularkan dari ibu yang sedang hamil melalui plasenta ke janin yang dikandungnya. Ini untuk yang gejalanya ringan atau sedang. Boleh saja untuk menyusui langsung, asalkan diperhatikan protokol kesehatannya. Bisa dilihat juga orang-orang sekitar yang ada kontak erat dengan ibu hamil. Apakah mereka juga flu? Nah, kalau misalnya mereka flu di saat yang hampir bersamaan dengan ibu hamil, nah itu juga bisa dicurigai adanya COVID-19. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Gimana, apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kali ini, masih di era pandemi, saya akan membahas satu topik, yaitu mengenai ibu hamil dan COVID-19. Sebelum masuk ke pembahasannya, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel Dr. Kevin, dukung terus channel Dr. Kevin dengan cara klik tombol subscribe-nya yang di bawah sini yang tulisannya warna merah ya. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, supaya setiap kali saya upload video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Di era pandemi ini, di tahun 2021 pada saat video ini dibuat di bulan Juli akhir, sudah ada sekitar 500-an ibu-ibu hamil yang terkena COVID-19. Itu menurut data dari POGI, dari April 2020 sampai April 2021. Nah, ini semakin banyak nih pada saat era-era yang sekarang ini. Dapat juga dikarenakan karena adanya varian baru, yaitu varian Delta, yang notabene di mana penularannya akan jauh lebih cepat dan viral load akan lebih banyak sehingga menyebabkan gejala-gejala yang akan dirasakan oleh orang-orang yang terinfeksi COVID-19 itu lebih berat, termasuk pada ibu hamil. Bila dibandingkan dengan virus COVID-19 yang tahun sebelumnya, yaitu yang dari Wuhan, gejala yang dirasakan ibu hamil pada saat ini akan lebih berat bila terkena COVID-19 yang varian Delta. Karena itu, populasi ibu hamil termasuk populasi yang rentan, yaitu bila ibu hamil ini terkena COVID-19 atau terinfeksi COVID-19, gejalanya akan lebih berat, resiko untuk masuk ICU atau menggunakan ventilator juga akan lebih meningkat. Bila ditanyakan dengan faktor resiko apakah cara penularannya ibu hamil akan lebih mudah terkena, untuk resiko penularan atau terkena COVID-19 itu akan sama saja. Namun bila ibu hamil terkena COVID-19 atau terinfeksi, nah itu yang harus hati-hati karena gejala yang timbul akan bisa lebih berat. Nah, gejala yang timbul lebih berat ini tidak terbatas hanya di trimester 1 atau 2 atau 3 spesifik. Jadi bisa dalam semua trimester. Bisa aja trimester 1 menderita gejala berat, atau yang kedua juga bisa menderita gejala berat, atau bahkan yang sudah mau melahirkan juga bisa menderita gejala yang berat. Gejala berat itu seperti apa? Gejala yang berat itu misalnya batuk berlebihan, sesak napas sampai tidak bisa napas secara spontan, yaitu kalau misalnya kita ukur memakai pulse oximeter, nah itu saturasi oksigennya bisa di bawah 93%. Nah, itu yang harus hati-hati. Alat-alat yang harus dipersiapkan ibu hamil di rumah, salah satunya adalah pulse oximeter ya. Jadi pulse oximeter itu adalah alat yang untuk mengukur saturasi oksigen di ujung jari. Jadi diletakkan di ujung jari, jadi itu akan mendeteksi kadar oksigennya sampai gak nih ke ujung jari. Nah, itu akan berpengaruh. Kalau misalnya di bawah 95%, itu ibu hamil juga sudah harus waspada. Karena di COVID-19 ini ada yang namanya happy hypoxia. Jadi kita masih merasa baik-baik saja, sementara saturasi oksigen kita sudah menurun. Selain itu, alat yang bisa dipersiapkan di rumah adalah termometer. Jadi kalau misalnya ibu-ibu hamil merasakan dia demam, nah itu langsung diukur suhunya secara objektif. Mengenai dampak COVID-19 terhadap ibu hamil dan janin yang sedang dikandung, sampai sekarang menunjukkan tidak adanya angka keguguran. Jadi nggak perlu khawatir untuk ibu-ibu hamil yang terkena COVID-19. Sekarang ini, ibu-ibu hamil yang terkena COVID-19 langsung stres. Nah, di mana kita tahu kalau stres itu dapat menurunkan daya tahan tubuh. Ya, semakin ibu hamil itu stres, daya tahan tubuh akan semakin menurun, nggak mau makan, mual. Nah, itu yang akan menyebabkan perjalanan penyakit ini akan semakin lebih berat. Jadi, menurut data yang sampai sekarang, janin itu masih akan tetap terlindungi sampai nanti dia lahir. Belum ada data yang membuktikan bahwa transmisi atau penularan itu dapat ditularkan dari ibu yang sedang hamil melalui plasenta ke janin yang dikandungnya. Jadi, dapat dikatakan janin itu yang dikandung sampai saat ini masih aman. Kalau misalnya ibu yang sedang hamil terkena COVID-19 atau merasakan gejala-gejala seperti misalnya batuk, pilek, flu, sakit tenggorokan, diare, mual,
muntah, timbul kemerahan di kulit, atau misalnya ada pernapasannya kok agak berat. Nah, itu bisa menjadi gejala-gejala COVID-19. Seperti yang kita tahu ini, gejala COVID-19 itu sangat banyak. Jadi dia tidak ada gejala yang spesifik sekali. Nah, yang harus bisa dibedakan adalah bagaimana membedakan flu biasa dengan flu yang memang COVID-19. Paling gampang adalah misalnya setelah flu 3 hari terus disertai dengan anosmia. Nah, itu anosmia itu adalah hilangnya indera penciuman. Nah, itu bisa dicurigai atau suspek mengarah ke COVID-19. Nah, jadi juga bisa dilihat kalau misalnya ibu hamil terkena flu, bisa dilihat juga orang-orang sekitar yang ada kontak erat dengan ibu hamil. Apakah mereka juga flu? Nah, kalau misalnya mereka flu di saat yang hampir bersamaan dengan ibu hamil, nah itu juga bisa dicurigai adanya COVID-19. Karena COVID-19 ini sangat mudah menular. Jadi dibandingkan dengan flu biasa, misalnya flu itu satu orang bisa menulari satu orang. Nah, kalau pada saat COVID-19, satu orang yang terinfeksi bisa sampai menularkan ke 8 orang. Nah, itu yang harus hati-hati. Nah, ini banyak sekali yang bertanya, saya terkena COVID-19. Lalu, pada saat lahir, kok bayi saya juga nanti, kata teman-teman, bisa ya terkena COVID? Penularannya seperti apa? Apakah di dalam kandungan atau bukan? Nah, data yang ada sampai sekarang menyatakan bahwa kemungkinan bayi yang baru lahir itu bisa tertular dari lingkungan sekitar. Jadi, bukan ditularkan dari dalam kehamilannya atau dalam rahimnya ya. Jadi, nggak perlu khawatir. Data yang ada sampai sekarang dari POGI menunjukkan bahwa 60% wanita melahirkan secara sesar yang terinfeksi COVID. Tapi sebetulnya infeksi COVID-19 itu bukanlah indikasi untuk melahirkan secara sesar. Ya, jadi metode persalinan maupun itu normal atau sesar itu ditentukan oleh indikasi dari ibu yang sedang hamil ataupun indikasi dari bayi yang sedang dikandung. Nah, contohnya, ibu yang sedang hamil merasakan sesak napas berat. Nah, itu kan tidak bisa kita tunggu lagi kalau misalnya masih mau tunggu ada pembukaan 1-10, karena itu akan memakan waktu. Nah, itu biasanya akan dilakukan persalinan yang segera, yaitu sesar. Ini untuk ibu-ibu yang baru saja melahirkan yang terinfeksi COVID. Jadi sebetulnya moms jangan khawatir kalau ingin menyusui bayinya. Masih tetap bisa dilakukan direct breastfeeding, atau misalnya menyusui langsung, atau misalnya mau dipompa, atau misalnya buat moms yang gejalanya berat, yang tidak mampu untuk menyusui bayinya, nah itu boleh dipompa dan diberikan kepada pengasuh. Kalau misalnya tidak bisa dipompa, harus konsentrasi terhadap penyembuhan moms dulu ya. Nah, ini untuk yang gejalanya ringan atau sedang. Boleh saja untuk menyusui langsung, asalkan diperhatikan protokol kesehatannya. Misalnya cuci tangan, dibasuh dulu, dicuci putingnya, lalu boleh pakai masker dan face shield, baru menyusui secara langsung. Atau misalnya kalau maunya aman, lebih aman, dok kok saya merasa lebih aman kalau saya agak berjauhan ya. Yang pasti, bayinya itu harus dicek dulu. Semua bayi yang lahir dari ibu terkonfirmasi COVID, itu pasti akan dicek apakah negatif atau positif. Kalau negatif, sebaiknya memang dirawat pisah. Harus dipastikan nih, di rumah juga harus ada jaraknya. Tapi kalau misalnya moms pengen lebih dekat ke bayinya, nah itu moms harus memperhatikan protokol kesehatan. Kalau misalnya moms mau dipompa, nah itu harus dipastikan orang yang nanti akan memberikan ASI kepada bayinya itu juga negatif. Jadi untuk moms yang sedang hamil atau yang baru saja melahirkan, tetap harus menjaga protokol kesehatan ya. Gimana caranya kita memerangi COVID-19? Yaitu salah satunya dengan menurunkan laju penularan. Laju penularan COVID-19 dapat diturunkan salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, yang akan kita bahas di konten berikutnya. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin. Jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share ke teman-teman lainnya supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.